selamat datang di acara Natal Perempuan SSSI dan B Jakarta dan sekitarnya wilayah Jakarta Timur. Di sini kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus dan kita memiliki tema pada saat ini adalah Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22 dengan subtema Perempuan PSSSI dan B wilayah Jakarta Timur mengucap syukur atas perlindungan penyertaan Tuhan Yesus kepada kita sehingga dapat melewati masa sulit akibat virus COVID-19 dan menjadi terang dalam keluarga. Ini kita akan masuki ibadah. Setahun telah berlalu dalam perlindungan Tuhan, suka dan duka menjadi bagian dari pendewasaan iman kita. Situasi pandemi yang masih menjadi pergumulan kita bersama juga telah memanggil kita untuk menjalin persaudaraan yang erat. Hari ini kita kembali bersukacita dalam merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada perayaan Natal Perempuan Parsadaan Simanjuntak Sitolu Sadaina, Dohot Boruna, Jakarta dan sekitarnya wilayah Jakarta Timur. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang indah ini bagi kita. Dan dalam kesempatan ini kita juga hendak berdoa kepada seluruh keluarga kita yang mengalami duka cita di sepanjang tahun ini oleh karena pandemi atau hal yang lain. Kiranya hidup kita ke hari depan senantiasa dalam penyertaan Tuhan. Mari kita mengagungkan Tuhan dan bergembira menyambut Kristus Sang Raja. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 2. Saat ini kita akan mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Natal, Nyonya Simanjuntak Guru Nainggolan. Persilakan. Pertama, izinkan saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ketua PSSIB Jakarta Raya dan sekitarnya, Ketua PSSIB Jakarta Timur, Ketua Perempuan Jakarta Raya, Ketua Perempuan Jakarta Timur, Pendeta Ruth Guru Putar-Putar, dan para undangan yang telah bersedia hadir dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Salam. Kayaknya nggak semangat ya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat karunia
karunia dan perlindungannya, kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan perayaan Natal Paropuan Persaudaraan Simajunta, Sitolu Sadaina, Jakarta Timur dan Boru. Puji syukur kita panjatkan juga kita dapat hadir di sini bersama-sama. Terlebih lagi pada situasi pandemi yang sekarang, pertemuan seperti ini, perayaan seperti ini sangat terasa, sangat bisa kita berkumpul. Setelah selama 2 tahun kita tidak dapat merayakan hari Natal dengan tatap muka. Namun saat ini Tuhan memberikan waktu kepada kita. Kita dapat bersama-sama di tempat ini untuk merayakan hari kelahirannya. Semoga acara kita ini menjadi berkat, menjadi sukacita buat kita semuanya. Dan kita juga memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga ini dan untuk seterusnya kita dapat merayakan hari Natal seperti ini. Pesan Natal kita pada saat ini yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang tertulis pada 1 Petrus 1 ayat 22 dengan subtema Paropuan PSSI dan BU Wilayah Jakarta Timur mengucap syukur atas perlindungan penyertaan Tuhan Yesus kepada kita sehingga kita dapat melewati masa sulit akibat virus COVID-19 dan menjadi terang dalam keluarga. Subtema kita ini menyentuh kita, perempuan, sebagai ibu. Secara khusus kita, perempuan PSSI B Jakarta Timur. Biarlah kita menjadi ibu yang menjadi tauladan, menjadi contoh buat anak-anak kita. Biarlah kita menjadi istri yang setia, menjadi pendamping suami kita. Dan biarlah kita ibu yang menjadi tiang doa di dalam keluarga kita. Secara khusus dalam keadaan dunia, secara khusus kita di sini untuk menghadapi masalah yang terjadi pada saat ini, yaitu pandemi virus COVID-19, agar senantiasa dalam keluarga kita menjadi kuat, menjadi damai, menjadi penuh pengharapan. Walaupun situasinya seperti ini, tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, saya juga ingin berterima kasih kepada semua panitia Natal dan semua yang terlibat dalam acara perayaan Natal ini. Perayaan Natal ini dapat terjadi berkat kerjasama kita, secara khusus kerjasama panitia yang baik. Walaupun dengan persiapan yang sangat singkat, luar biasa, karena ini hanya 1 bulan direncanakan. Tapi karena kita semua ibu-ibu semangat, karena kerinduan kita, Tuhan sudah memberikan waktu kepada kita bisa merayakan Natal. Karena itu dapat perayaan ini seperti ini sekarang dapat kita laksanakan dengan baik. Terima kasih juga untuk semua yang mendukung dalam materi.
pelaksanaan ini tidak dapat kita laksanakan hanya dengan semangat, tapi perlu juga didukung oleh materi. Karena itu terima kasih untuk semua panitia, partisipasi semua anggota dan donatur yang sudah memberikan, menyumbang materi untuk ini, sehingga kami dapat mengumpulkan sejumlah 32 juta. Luar biasa, sungguh banyak bisa terlaksana acara ini. Terima kasih. Semoga untuk kedepannya TTCB Jakarta Timur secara khusus perempuan maju ke depannya. Akhirnya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Mari kita sambut tahun baru 2022 dengan penuh sukacita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Masuk dalam ibadah kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudari yang ditebus oleh Kristus, kasih Allah telah dinyatakan bagi kita. Keselamatan telah datang. Mari kita sambut Kristus, Sang Penyelamat, dengan syukur dan puji-pujian. Datang ke hadirat Tuhan dan masuk ke tempat kudus-Nya. Jemaat yang berbahagia, kita bangkit berdiri dan untuk mempersiapkan diri kita, mari bersaat teduh sejenak. Ibadah Natal perempuan Parsadan Sumajuntak Situl Sadaina Dohot Burunga Jakarta dan sekitarnya, wilayah Jakarta Timur, hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, biarlah kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat Gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Silakan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Ngiring Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 3.
pengakuan dosa dan berita pengampunan dosa. Bumi yang semula tercipta sungguh amat baik, kini seolah menyuarakan kemarahan dalam gejolak alam. Bumi sebagai panggung kedamaian dan kasih persaudaraan telah diwarnai oleh kedengkian, permusuhan, kebencian, ketidakpedulian. Kasih semakin dingin, persaudaraan semakin hanya menjadi kata-kata manis di bibir. Banyak orang tunduk pada godaan iblis dan tertarik untuk saling menuduh dan menjatuhkan. Sesungguhnya kita layak untuk dihukum, tetapi karena kasih karunia Allah, Ia merancangkan karya penyelamatan bagi manusia. Untuk petugas liturgi kedua dipersilakan maju. Liturgi kedua Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Kejadian 3 ayat 4 sampai 6. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kejadian ayat 11 sampai 12. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kejadian 3 ayat 13 sampai 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau telah berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan dari tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Kejadian 3 ayat 16 sampai 17. Firman-Nya kepada perempuan itu,
Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan dia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kejadian 3 ayat 18 sampai 19. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Roma 3 ayat 10 sampai 13. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung lisan. Roma 3 ayat 14 sampai 18. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Roma 1 ayat 28 sampai 29. Karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang tertutup, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan pembusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslimat dan kefasikan. Roma 1 ayat 30 sampai 32. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Amang Inang dipersilakan untuk kita berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kusujud di Hadirat-Mu. Tetap di tempat. Ku
berdiri. Manusia terlalu egois dan sering bertindak untuk menyenangkan diri sendiri. Ia melupakan Allah dan Liturgi 3, Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yesaya 40 ayat 1 dan 2. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Yesaya 60 ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yeremia 31 ayat 33. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka akulah akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Yeremia 31 ayat 34. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 dan 2, Hai siarkan di gunung. Dipersilakan liturgi 4.
memuliakan Allah. Lukas 1 ayat 1-2. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Lukas 1 ayat 3-5. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pada zaman Herodes, Raja di Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Lukas 1 ayat 6 dan 7. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Lukas 1 ayat 8-9. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan, sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang diunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukapan di situ. Lukas 1 ayat 10-11. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Lukas 1 ayat 13-14. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Mazmur 103 ayat 1 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Mazmur 103 ayat 2-3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 4-5. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1, Selamat datang.
Liturgi 5, pesan kasih persaudaraan Natal. Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Roma 12 ayat 9 sampai 10. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Galatia 6 ayat 23. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. 1 Tesalonika 4 ayat 9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Ibrani 13 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyinya. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. 1 Petrus 1 ayat yang 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 1 Yohanes 4 ayat 11 sampai 12. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan hal api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 20. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya.
pujian dari buku ini nomor 62 ayat 1 dan seterusnya. pulanglah dengan damai dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat Natal mari kita saling